Halo, berjumpa lagi di video pembelajaran dari Departemen Parasitologi. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai difilidiasis yang disebabkan oleh cacing Dipilidium caninum. Perkenalkan, saya Rizkyani Amalia yang akan belajar bersama-sama dengan teman-teman saat ini. Baik, ini adalah penjelasan atau deskripsi pertama kali mengenai Dipilidium caninum, yaitu adalah suatu atau seekor cacing pita yang paling umum ditemukan biasanya pada anjing dan pada kucing peliharaan yang dekat dengan manusia ya. Kemudian cacing ini merupakan cacing pita yang berukuran kecil, biasanya hanya 10 hingga 50 cm saja panjangnya. Berwarna merah muda, kemudian segmennya berbentuk seperti tong atau berpori-pori ganda. Kemudian cacing ini juga dapat menginfeksi manusia ketika seseorang secara tidak sengaja menelan kutu yang terinfeksi oleh si cacing Dipilidium caninum ini. Biasanya cacing Stenocephalides canis atau Stenocephalides felis, canis yang ada di anjing dan felis yang ada di kucing. Prevalensi pada anjing ini berkisar antara 1-60% dalam penelitian yang dilakukan di Amerika Selatan dan di Amerika Tengah. Kemudian kalau di Eropa, prevalensinya pada rubah liar biasanya ditemukan berkisar 1-50% di beberapa negara, termasuk di Spanyol, di Prancis, di Inggris, dan di Yunani. Memang banyak di Eropa dan di Amerika, dan cukup tinggi ya kasus yang ditemukan. Kemudian untuk ini adalah siklus hidup dari Dipilidium caninum. Bisa kita lihat bahwa dia memang bisa menginfeksi anjing dan kucing peliharaan, tetapi bisa juga sampai ke manusia sebagai incidental human transmission. Yang pertama kita bisa lihat dari keluarnya proglotit dan pelepasan telur. Di sini proglotit gravidnya dikeluarkan secara utuh melalui feses atau keluar dari daerah perianal dari si inang. Kemudian nanti akan di lingkungan itu proglotitnya akan hancur dan melepaskan paket telur. Terkadang ditemukan secara bebas juga ya di dalam feses. Lalu nanti terjadi penelanan atau proses ingesti dari inang perantara. Di inang perantara biasanya tahap larva kutu anjing atau kutu kucing Stenocephalides species ini menelan si paket telur tersebut. Kemudian onkosfer di dalam paket telur ini dilepaskan di dalam usus larva kutu. Kemudian nanti onkosfernya juga akan menembus usus, kemudian menyerang hemokol serangga atau rongga tubuhnya yang di sana, lalu akan berkembang menjadi cysticercoid. Lalu perkembangan pada kutu biasanya dia cysticercoidnya ini akan tetap berada di dalam kutu sampai dia tumbuh dari larva hingga menjadi dewasa. Lalu nanti infeksi pada inang vertebratanya. Inang vertebratanya terinfeksi dengan menelan si kutu dewasa yang mengandung cysticercoid itu. Lalu di usus halus inang vertebrata ini, cysticercoid akan berkembang menjadi cacing pita dewasa dalam waktu sekitar 1 bulan saja. Nah, cacing pita dewasa ini nanti berukurannya panjangnya hingga 60 cm sampai lebarnya 3 mm. Akan tinggal di usus halus dan menempel melalui skoleknya. Proglotit gravid ini nanti yang berpori ganda akan terlepas dari strobila atau badannya dan dikeluarkan melalui feses. Untuk infeksi pada manusia ini juga bisa terinfeksi dengan menelan tadi ya kutu tidak sengaja ya, kutu yang terkontaminasi oleh cysticercoid ini. Biasanya anak-anak yang paling sering terinfeksi karena dia mungkin kontak sangat erat dan cukup dekat dengan hewan peliharaannya, anjing ataupun kucing yang memang sudah terinfeksi kutu tersebut sehingga bisa tertelan secara tidak sengaja. Dan ini adalah gambar morfologi dari telur dari si caninum, Dipilobothrium caninum. Jadi di proglotit Dipilidium caninum ini mengandung seperti gerombolan telur ya. Jadinya satu telur yang berisi gerombolan-gerombolan kecil bulat-bulat hingga lonjong. Kemudian masing-masing itu biasanya berisi 5 hingga 15 bulitan-bulitan telur kecil. Ukuran rata-ratanya 35 hingga 40 mikrometer. Kemudian kisarannya 31 hingga 50 mikrometer dikalikan 27 hingga 48 mikrometer. Jadi memang ukurannya cukup kecil, kita harus melihatnya menggunakan mikroskop. Kemudian telur-telur tersebut juga mengandung onkosfer yang memiliki 6 kait kecil. Kemudian ini adalah morfologi dari cacing pita dewasa dari Dipilidium caninum. Untuk skolek cacing ini sangat kecil. Di bagian yang sebelah kiri, kalau teman-teman lihat ada di skolek ada tanda panahnya, itu adalah
kepala dari si cacing pita ini. Jadi sangat kecil ukurannya. Kemudian kalau diperbesar di sebelah kanan skoleknya itu terlihat bahwa ada tonjolan atau ada rostelum di kepalanya yang cukup tinggi dibandingkan dengan genus Taenia yang sudah kita pelajari di video yang lain. Kemudian rostelumnya ini juga dilengkapi dengan hooks atau kait-kait kecil. Kemudian pada skolek juga terdapat batil penghisap atau saker yang jumlahnya 4, seperti pada cacing pita lainnya. Memang khas cacing pita memiliki saker di bagian skoleknya. Kemudian proglotitnya semakin membesar ke bawah seiring dengan pertumbuhannya. Jadi terdiri dari proglotit imatur yang setelah skolek, kemudian ada leher, ada proglotit imatur, kemudian ada proglotit matur, dan terakhir ada proglotit gravid yang biasanya sudah mengandung telur-telur di dalam uterusnya. Dan ini adalah gambaran dari proglotit gravid atau proglotit dewasa yang tidak terwarnai. Nanti kalau tidak terwarnai, dia warnanya di sebelah kiri itu akan berwarna seperti putih gading. Panjangnya bisa mencapai 50 cm. Kemudian proglotitnya ini menyerupai butiran-butiran beras. Dan proglotit Dipilidium caninum ini untuk ukuran dewasanya biasanya ukurannya rata-rata 12 mm kali 3 mm. Memiliki 2 pori genital, satu di tengah setiap tepi lateral, dan proglotitnya dapat keluar sendiri-sendiri atau bisa berantai. Kadang-kadang juga dapat terlihat menggantung di anus atau di beberapa kasus. Ada beberapa kasusnya ya. Kemudian bentuknya seperti biji labu saat keluar dan seringkali dikira menyerupai seperti butiran beras yang sudah dikeringkan. Dan ini adalah patofisiologi dari Dipilidium caninum. Jadi infeksinya ini memang ditularkan ke anjing atau ke kucing karena menelan kutu badan atau Trichodectes species. Kemudian secara tidak sengaja, yaitu kutunya sudah terinfeksi oleh stadium larva Cysticercoid dari si cacing pita ini. Kemudian lebih dari 20-30 cacing pita ini panjangnya berbeda dan dapat tinggal di usus halus anjing dengan biasanya setiap anjingnya itu mengandung 60-175 proglotit. Jadi cukup banyak juga proglotitnya di satu individu hewan anjing itu. Kemudian paket telurnya juga dapat dikeluarkan dengan kontraksi proglotit misalnya, atau dengan disintegrasi proglotit di daerah perianal sampai akhirnya dia bisa keluar. Dan setiap onkosfer ini memiliki kaitnya kecil ya, ada berjumlah 6 kait kecil di setiap onkosfernya. Untuk penularan infeksinya, anjing atau kucing yang terinfeksi ini dengan menelan kutu yang membawa stadium larva Cysticercoid tadi. Kemudian keberadaan di usus halus biasanya lebih dari 20-30 cacing pita dengan panjangnya berbeda dan dapat tinggal di usus halus si cacing. Kemudian untuk pelepasan telurnya, biasanya pakai telurnya itu dia dari kontraksi proglotit tadi atau tadi melalui disintegrasi proglotit. Biasanya di daerah-daerah perianal, di dekat anus. Kemudian karakteristik dari onkosfer tadi memang mengandung 6 kait kecil yang dia membantu proses untuk infeksinya. Karena memang kalau di cacing pita ini erat kaitannya atau ciri khasnya adalah onkosfernya itu ada hooknya atau ada kaitnya. Jadi dipilidiasis pada manusia ini biasanya memang konsumsinya tidak sengaja mengkonsumsi kutu anjing atau kutu kucing dari hewan peliharaan yang sudah mengandung Cysticercoid. Kemudian fleas atau lice atau kutu dan kutu rambut ini adalah sebagai inang perantara dari si Dipilidium caninum ini. Dan untuk Cysticercoid ini menjadi cacing dewasa di usus halus itu biasanya butuh sekitar 20 hari kurang lebih. Dan cacing dewasanya nanti akan bisa mencapai panjangnya cukup panjang sampai 70 cm dan diameternya 2-3 mm. Masa hidupnya juga bisa cukup panjang juga di inangnya, yaitu hingga 1 tahun lamanya. Dan perubahan patologis akibat dipilidiasis ini belum ada penjelasannya lebih lanjut sampai saat ini. Dan ini adalah ringkasan materi dari Dipilidium caninum, bahwa ini adalah cacing usus yang paling umum menyerang pada anjing dan kucing peliharaan. Lalu pada manusia, cacing ini biasanya terutama menyerang pada bayi atau pada anak kecil yang kebiasaannya mereka kurang aware ya, dan tidak sengaja menelan kutu yang terinfeksi oleh si cacing Dipilidium caninum ini. Biasanya dari hewan-hewan peliharaan kita. Kemudian proglotit Dipilidium caninum mengandung paket telur yang khas yang berbentuk bulat hingga lonjong, berisi telur-telur kecil gitu ya, paket telur. Kemudian skolek cacing ini juga sangat sempit proglotitnya dan saat dewasa akan membesar gitu. Kemudian infeksinya ditularkan
ke anjing atau ke kucing dengan menelan kutu atau kutu badan yang terinfeksi dengan stadium larva Cystis cercoides cacing pita. Ya, dan ini adalah beberapa referensi yang kami pergunakan untuk membuat video pembelajaran kali ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman untuk dapat mencari sumber-sumber referensi lainnya yang lebih up to date dan lebih terbaru dan lebih jelas mengenai Dipylidium caninum ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa pada video-video pembelajaran berikutnya.